Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sul Fajriani Indah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pada kesempatan ini saya bersama seorang kepala sekolah hebat dari SMA Negeri 1 Kendari asal sekolah saya, di mana SMA Negeri 1 Kendari ini adalah salah satu sekolah favorit terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesempatan ini saya akan berbincang dengan Bapak Ruslan SPD MSI selaku Kepala SMA Negeri 1 Kendari terkait langkah-langkah pengambilan keputusan yang ada di institusi SMA Negeri 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih Pak atas kesempatan pagi ini bisa bertemu dengan Bapak, suatu kehormatan buat saya terkait dengan aktivitas di sekolah SMA Negeri 1 Kendari ini. Adalah sekolah yang luar biasa prestasinya, unggul dalam prestasi, teladan berdisiplin. Itu adalah visi yang diusung oleh SMA Negeri 1 Kendari yang menghasilkan begitu banyak siswa-siswi yang berprestasi. Dan tentunya institusi sebesar SMA Negeri 1 Kendari ini tidak terlepas dari masalah-masalah yang timbul baik sifatnya internal maupun eksternal. Nah, berbicara tentang kasus atau masalah, Pak, di SMA Negeri 1 Kendari ini, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di dalam SMA Negeri 1 Kendari bahwa ini adalah kasus dilema etika atau ini adalah kasus bujukan moral, Pak? Ya, baik, terima kasih Sul Fajriani Indah, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kendari. Sebagai kepala sekolah tentu berterima kasih dan senantiasa mendorong dan mendukung Ibu dalam menjalankan tugas-tugas. Kali ini kita sudah sampai pada tahapan terkait dengan apa yang kita lakukan pagi ini adalah bagaimana penanganan kasus-kasus atau yang dikatakan dengan dilema etik atau pendidikan moral. Ya. SMA Negeri 1 Kendari seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa bagaimana visi sekolah kita yaitu unggul dalam prestasi, dalam berdisiplin, anggun beretika, berwawasan lingkungan, dan berlandaskan iman dan takwa. Pengambilan keputusan di sekolah tentu memang kita mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada. Ya. Ketentuan yang ada adalah baik itu adalah undang-undang sampai dengan keputusan kepala sekolah, itu juga sebuah peraturan. Ya. Namun di dalam keseharian kita berproses tentu ada hal-hal yang menjadi kepala sekolah itu bagaimana menentukan sesuatu ketika menjadi katakan disebut saja perdebatan. Ya, perdebatan ini ya, tentu ada biasa ada dua hal yang perlu kita sepakati. Tetapi ada yang lain pada posisi yang satu, yang lain pada posisi yang lainnya. Dalam hal seperti ini tentu sebagai kepala sekolah tadi dalam mengelola pendidikan memang harus kembali kepada koridor ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan terkait dengan bidang pendidikan. Seperti itu. Iya, Pak. Terkait apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, bagaimana Pak dalam hal pengambilan keputusan di sekolah yang sebesar SMA Negeri 1 Kendari ini, terutama lebih spesifik kepada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang pada dasarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu, Pak. Jadi bagaimana proses pengambilan keputusan dari salah satu dari dua kebajikan ini, Pak? Ya, baik. Memang ini sebenarnya kita katakan ada, tapi biasa itu tidak nampak. Kenapa saya katakan demikian? Memang sekolah sebesar SMA Negeri 1 Kendari
dari sisi perilaku, ya, dari sisi etika yang harus menjadi pembahasan pada katakan uh, peserta didik maupun tenaga kependidikan, ini yang harus kita dudukan. Ya. Dalam arti bahwa posisi untuk menetapkan sesuatu semua guru pegawai yang ada atau GTK pada SMA Kendari itu memang kita harus bersama-sama membahas itu. Ya, artinya pengambilan keputusan kita lakukan jangan sampai ada pihak-pihak yang lain itu tidak paham. Ketika keputusan yang kita ambil, bahwa pihak yang lain sudah memahami, inilah yang kita ambil. Artinya apa? Di awal itu katakan sebuah dilema, tetapi di akhir itu adalah kita sepakati untuk kita lakukan. Untuk dilaksanakan dan semua harus patuh. Dan itulah memang yang harus diajarkan di dalam kita katakan istilahnya kita sebut saja dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Ada tidak Pak prosedur atau langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan ini Pak? Ya, kalau saya sebagai kepala sekolah tentu hal-hal seperti ini memang diawali dengan diskusi-diskusi dari pihak-pihak yang membantu saya, ya, terutama para wakil kepala sekolah, para wali kelas, bahkan pada guru-guru yang kita anggap kapabel atau kita anggap memang pas untuk yang bersangkutan saya berdiskusi, maka saya mengajak. Sesudah itu lalu kita bawa kepada forum besar atau kepada pertemuan besar seluruh guru dan tenaga pendidikan. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan, maka dilema yang kita hadapi, dilema yang kita akan pilih seharusnya terjadi, tetapi ketika kita sudah lakukan langkah-langkah demikian, insya Allah semua pihak akan memahami. Nah biasanya di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak, terutama dalam hal pengambilan keputusan, terkadang ada yang dianggap tidak efektif, ada yang dianggap efektif itu. Nah kalau menurut Pak KS sendiri, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif itu dalam kasus dilema etika untuk pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan? Ya, ini saya kira yang menjadi salah satu pertimbangan kita. Seberapa efektifkah keputusan yang kita lakukan dari pembahasan-pembahasan yang telah kita lakukan. Ya, artinya apa? Kalau ini lebih efektif dan lebih cepat untuk kita lakukan, itulah yang harus kita pilih, itulah yang kita sepakati. Ya, artinya tidak juga kita kesampingkan yang tidak efektif itu. Mungkin juga karena tidak efektif, rentang kendalinya panjang, ya, tetapi mungkin dia baik. Paling tidak yang paling efektif inilah yang kita harus pilih, tetapi dengan didukung oleh faktor-faktor yang lain. Ya, katakan efektif, dari sisi waktu juga efisien, ya. Nah, tentu juga dari pihak guru dan tenaga pendidikan, tentu ini tidak menjadi beban yang menjadi beban tambahan dalam melaksanakan tugas. Melihat sekolah SMA Negeri 1 Kendari bisa sebesar ini Pak, tentu butuh usaha yang tidak sedikit untuk bisa membesarkan SMA Negeri 1 Kendari. Nah, terkait dengan masalah-masalah ini Pak, adakah tantangan-tantangan yang Bapak rasa menjadi kendala di dalam pengambilan keputusan yang bentuknya dilema etika ini Pak? Ya. Tantangan ya pasti ada. Ya, saya sendiri selalu merasakan karena teman-teman guru inilah Sumatera Kendari punya pemahaman yang baik dalam mengembangkan sekolah, sehingga memang mereka paham satuan pendidikan itu ada pimpinan. Tapi saya juga sebagai pimpinan tentu tidak melakukan hal-hal apa yang harus saya katakan itu tidak diikuti. Ibu juga mungkin merasakan. Ya. Tapi di sisi lain saya harus tegas bila itu sudah mau keluar dari rel. Artinya apa? Rel yang kita sudah tetapkan, itulah yang kita lalui. Dan ketika katakan ada yang sedikit-sedikit ke kiri dan ke kanan, inilah yang harus kita luruskan. Sebagai kepala sekolah, memang tentu
saya harus meluangkan waktu, ya, waktu yang sangat ekstra. Mungkin akan berbeda dengan mengelola satuan pendidikan lebih kecil. Iya. Dan saya mengalami itu dari mengelola sekolah kecil sampai dengan sekolah yang besar saat ini. Tentu perasaan dan iramanya berbeda. Ya. Iya Pak. Nah, terkait dengan penyelesaian keputusan ini tadi Pak, Ya. apakah kalau ada keputusan bentuk dilema etika, model Pak KS menyelesaikan persoalan ini, apakah diselesaikan di tempat ataukah ada tata kelola waktunya Pak? Ada schedule untuk permasalahan dilema etika ini Pak? Ya, tentu inilah kita sebut saja sebuah dilema ini. Ada hal yang kita harus selesaikan di tempat, tapi ada hal yang kita harus butuh waktu, tetapi tidak berarti dia ada waktu, ada jeda untuk kita beri kelonggaran. Selesaikan di tempat itu, ada masalah saat itu, tentu saat itulah kita diskusikan, ya, lalu kita putuskan sama-sama. Lalu ada hal-hal juga yang sifatnya mungkin ya katakan sifatnya pribadi, ya, tentu juga tidak boleh saya memperlihatkan kepada publik atau guru lain atau peserta didik untuk diketahui kalau itu menyelesaikannya. Bukan berarti disembunyikan atau untuk dalam kata lain diamankan untuk tidak diketahui orang, tetapi diselesaikan di tempat yang tepat. Karena situ ada ruang kepala sekolah, ya. Dan itu juga harus ada ruang guru. Inilah harus yang kita berdayakan. Ruang kepala sekolah itu memang bukan ruangan pribadi saya, harus secara pribadi. Tapi ruang kepala sekolah itu adalah memang negara lah yang mengatur itu. Itu sebagai tempat dalam mengambil keputusan. Semua aturan, semua ketentuan di bidang pendidikan itulah yang kita harus ikuti. Ya. Dan sejauh ini Pak, adakah individu, orang atau kelompok orang yang membantu Bapak mempermudah untuk pengambilan keputusan yang bentuk dilema etika ini Pak? Ya, saya kira termasuk Ibu Indah sendiri, ya. Jadi saya tidak mengkhusus, tapi siapapun guru, sifatnya dia harus kapasitas dia saya harus hargai. Ya, Ibu merasakan kalau saya membutuhkan sesuatu untuk penyelesaian di sekolah, ya dilema etika itu bukan berarti sebuah hanya dilema dalam arti etika saja, tapi dalam melaksanakan pembelajaran, ketika ada kendala, lalu ini kalau kita laksanakan, ada masalah yang muncul, kita tidak siap, kita tidak laksanakan, lebih masalah lagi. Sekarang bagaimana solusi? Kepala sekolah ini membutuhkan orang-orang tertentu. Ya, mungkin Ibu dari sisi lain merasakan itu. Ya, inilah namanya pemberdayaan semua stakeholder sekolah. Semua harus terlibat. Jangan Ibu sebagai guru, pegawai pun, cleaning service pun, saya butuh beliau. Dan silakan dicek mereka. Saya sering berdiskusi dalam rangka untuk membangun sekolah kita ini. Ini yang saya sering lakukan. Ya Pak. Baik Pak, menarik sekali satu pertanyaan terakhir Pak. Dari hasil diskusi wawancara kita pagi ini, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil atau hikmah apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam hal pengambilan keputusan yang bentuknya dilema etika Pak? Ya, baik. Bu Sulfadiran Indah selaku guru penggerak, sebagai pimpinan tentu memang harus punya prinsip. Keputusan yang diambil itu harus keputusan yang kita harus jalankan dan semua harus ikuti. Ya, saya menyadari bahwa sebuah keputusan itu memiliki konsekuensi. Kalau ini kita bawa kepada faktor suka dan tidak suka, like and dislike, tentu disitulah sebagai pimpinan yang akan kewalahan bila mengurus satuan pendidikan begitu besar ini. Tapi konsekuensi dari sebuah pilihan kita, sebuah keputusan, itulah yang harus dilaksanakan dan itu memang harus tersosialisasi kepada semua teman guru. Bila keputusan itu sudah disepakati, itulah yang diikuti oleh semua kita. Itulah kehidupan dalam tataran bernegara yang kita sebut dengan berdemokrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini akhir dari wawancara kita.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 1 Kendari. Beliau adalah salah satu sosok inspirator saya. Dalam hal ini beliau mengembangkan SMA Negeri 1 Kendari luar biasa, hampir setiap hari menciptakan siswa-siswa unggul yang berprestasi. Beliau memimpin dengan kesederhanaan, keterbukaan, kolaborasi, pemikiran yang sangat terbuka, melibatkan semua stakeholder, memperhatikan dari atas sampai ke bawah, sehingga membentuk SMA Negeri 1 Kendari menjadi SMA yang sangat disegani di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan insya Allah akan mengantarkan SMA Negeri 1 Kendari menjadi sekolah yang akan bertaraf sampai ke level nasional bahkan internasional. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Bahagia sekali rasanya saya bisa berada bersama Bapak Ruslan SPD MSI. Beliau ini juga adalah pernah menjadi kepala sekolah teladan di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka tidak heran jika SMA Negeri 1 Kendari bisa besar, bisa membanggakan seperti saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.